Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Yuyu Yulia dari mata pelajaran biologi tentang koreografi sintesis protein. Nama saya Alia Kusuma Wardani. Sok. Perkenalkan, nama saya Sanati Mawasalima. Sok. Perkenalkan, nama saya Afan Seno. Nama saya Fahri Herana. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi. Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahap, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahap transkripsi: inisiasi, elongasi, terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor G. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 bisa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk memulai translasi. Selanjutnya translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Pada translasi, pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA ribosom subunit kecil. Ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau akseptor sit, daerah P atau peptidyl sit, dan daerah atau exit. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Selanjutnya asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA.
sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditepati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop codon berada di daerah A. Codon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A secara otomatis, polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.